Bagaimana kabar adik-adik Wonderful Kids? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Wah, wah, good job. Semuanya sukacita kan hari ini? Iya dong, Kak. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi karena semuanya sudah sukacita, kakak percaya hari ini juga sukacita dalam mengikuti ibadah, ya kan? Iya dong, Kak. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kakak juga ingatkan untuk siapkan Alkitabnya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur buat hari yang baik ini Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan, adik-adik Wonderful Kids ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan bisa juga Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, adik-adik Wonderful Kids dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kiranya mereka Engkau sertai mereka Tuhan dan Engkau membukakan hati mereka Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan hamba percaya Tuhan, sukacita melimpahi mereka dari awal pertengahan hingga akhir ibadah nanti Tuhan. Syukur bagimu, haleluya, amin. Oke deh adik-adik, mari Kak. kita memuji dan Memuji memuliakan Tuhan. nama Tuhan. Yeay. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, kita muliakan nama Tuhan. Di bait suci perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja.
Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Molly, Milo dan Mimi. Hari ini semangat semuanya. Mari tepuk tangan yang meriah. Amin. Baik Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar puji-pujian tadi ya. Sudah nyanyi, sudah menyembah Tuhan. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Mari taruh tangan kirinya di dadanya. Kita mau berdoa dulu. Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Hari ini. Saya mau mendengar. Saya mau mendengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Saya percaya. Saya percaya Firman Tuhan. firman Tuhan Sanggup mengubahkan sanggup mengubahkan hidupku. hidupku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini hatiku yang percaya. Ini hatiku yang percaya. Ini telingaku yang mendengar. Ini telingaku yang mendengar. Dan ini mataku yang memandang. Dan mataku yang memandang Kepada firman Tuhan. kepada firman Tuhan. Sebab aku percaya. Sebab aku percaya Firman Tuhan. firman Tuhan Tidak mungkin gagal. tidak mungkin gagal. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh jahat. Roh jahat. Iblis. Iblis. Penipu. Penipu. Pergi kau. Pergi kau. Tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Yang percaya katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Hari ini Pak Guru mau beritahukan firman Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Pak Guru sangat diberkati. Dan Pak Guru percaya bahwasanya hari ini ketika Wonderful Kids, Molly, Milo, Mimi mendengarkan firman Tuhan. Lihat kalian gak akan sama lagi. Yang percaya katakan. Mari buka Alkitabnya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma pasal yang 8 ayat 28. Sama dengan Pak Guru minggu lalu. Benar. Kita dengarkan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Kalau minggu lalu Pak Guru bicara tentang kita tahu sekarang. Kita tahu karena dia punya pengalaman. Kemudian kita tahu karena dia benar-benar tahu. Benar-benar dia sudah mengerti. Benar-benar dia mau belajar lebih dalam lagi. Katakan. Tapi hari ini Pak Guru mau cerita tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Yesus. Kalau Tuhan bekerja, wow. Kalau siapa bekerja, Molly, Milo, Mimi? Yesus bekerja dalam hidup saya, dalam segala sesuatu. Apa sih segala sesuatu Pak Guru? Dalam kesulitan, dalam kemudahan, dalam penyakit, dalam kesembuhan, dalam pergumulan, apalagi dalam penderitaan Pak Guru, iya bisa. Dalam apalagi sakit hati Pak Guru, iya bisa. Apalagi dalam kecewa Pak Guru, iya bisa. Dilanjutkan dengan mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus sanggup ubah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Wonderful Kids yang mengasihi Yesus. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Bahwasanya
Firman Tuhan katakan Tuhan turut bekerja. Nah, dengarkan baik-baik. Di mana-mana Tuhan bisa ada. Karena Tuhan itu roh adanya. Tapi dengarkan baik-baik. Bukan Pak Guru bicarakan itu. Adakah Tuhan engkau izinkan, engkau undang masuk dalam hidupmu supaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pak Guru kasih contoh, mungkin agak sulit ya. Siapa yang tahu sabun? Molly, Milo, Mimi tahu sabun? Sudah mandi tadi ya? Sekarang begini, kalau Wonderful Kid beli sabun nih dari supermarket, lalu beli sabun, katakanlah beli sabun 1 lusin. Wow, banyak dong Pak Guru. Iya. Nah, saya mau tanya, apakah Wonderful Kid jadi wangi karena punya sabun sebanyak 1 lusin? Ayo Molly, Mimi. Kayaknya Pak Guru kalau nggak dipakai, ya sama aja. Nah, engkau beli sabun anakku, Pak Guru beli sabun, Pak Guru belum tentu wangi, sekalipun sabunnya itu sabun paling wangi. Nah, kalau Pak Gurunya nggak mandi selama 2 hari, waduh, bau sekali. Nah, Pak Guru harus pakai sabunnya. Pak Guru harus pergunakan sabunnya. Lalu Pak Guru juga jadi wangi. Yang mengerti katakan. Itu dia. Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Adakah Tuhan bekerja dalam hidupnya Wonderful Kid? Nah, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak mau Wonderful Kid, Pak Guru, Molly, Milo, dan Mimi menyangkal. Menyangkal artinya meniadakan, padahal itu ada. Nah, Pak Guru kasih contoh. Misalnya nih, Wonderful Kid sakit. Tapi Pak Guru katanya nggak boleh ngomongan yang negatif. Harus ngomong yang positif. Bagaimana keadaanmu Peter? Saya sembuh padahal perutnya sakit sekali. Nah, Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Jadi gimana Pak Guru? Dengarkan Pak Guru baik-baik. Aduh, perutku sakit lama. Bu Guru, Miss sekolah minggu, perutku sakit. Jadi kenapa datang ke sekolah minggu? Memang perutku sakit, tapi aku percaya kalau aku datang sama Yesus, maka perutku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Katakan. Begitu juga kalau Wonderful Kid pergi ke dokter. Kamu sakit apa? Enggak, aku enggak sakit. Kata guru sekolah mingguku enggak boleh ngomong negatif. Bukan. Sakit apa kamu? Saya sakit gigi dokter. Aku datang kemari. Kiranya Tuhan kasih hikmat buat dokter ya. Supaya sembuhkan sakit gigiku. Wow. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Nah, dengarkan Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Ikut sertakan Tuhan. Pak Guru mau kasih contoh lagi. Siapa yang tahu Kejadian 1 ayat 1? Oh, yang hafalan. Ayat hafalanku itu pas kelihatan. Bagus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan menciptakan itu sempurna. Tidak ada kekurangan apapun. Wow. Ayat 2-nya dikatakan begini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Loh, tapi kata Pak Guru ayat 1-nya itu sempurna. Kok jadi buminya gak berbentuk malah gelap gulita lagi. Dengarkan baik-baik. Pak Guru mau katakan.
bahwasanya Tuhan, itu firman Tuhan katakan, ada gelap gulita, ada pekerjaan setan di sana yang membuat seakan-akan keadaan dia yang pegang. Kalau misalnya Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan, ketika Wonderful Kids bimbang, ketika Wonderful Kids kecewa, ketika Wonderful Kids ragu-ragu, pikiranmu gak lurus lagi kan? Pikiranmu jadi mulai berbentuk tidak lagi, maksud Pak Guru, pikirannya menjadi gak berbentuk lagi, gak lurus lagi, persis kayak gelombang laut gitu loh. Gak lurus lagi, sudah ragu di sana. Seakan-akan, firman Tuhan katakan, orang yang ragu gak dapat apapun. Kenapa dia izinkan kegelapan, dia izinkan pikiran setan masuk ke dalam dirinya. Tapi tunggu dulu, ayat 2-nya belum selesai loh Wonderful Kid. Mari kita baca selanjutnya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Beri tepuk tangan buat Roh Tuhan. Artinya melayang-layang, Tuhan yang pegang kendali. Roh Tuhan yang pegang kendali. Roh Tuhan melayang-layang. Dia tidak dikuasai oleh kegelapan itu. Pak Guru kasih contoh ini. Telur itu benda mati atau benda hidup? Ayo. Siapa tahu? Telur bagus. Dia benda mati. Loh, Pak Guru. Ambil telur. Taruh saja di piring. Emang telurnya bisa bergerak? Enggak. Tetapi kalau telurnya dierami, apa yang jadi? Telurnya berubah jadi ayam. Ketika Roh Allah melayang-layang, sama seperti itu induk ayam sedang mengerami telur. Berubah keadaannya. Itu makanya Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Beri tepuk tangan. Tuhan bekerja dan itu mendatangkan kebaikan. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu firman Tuhan katakan, dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Baik, wow. Hari kedua Tuhan ciptakan apa? Betul, cakrawala, baik. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, baik. Padahal kalau kita belajar biologi, mana lebih dulu? Tumbuh-tumbuhan kan bergantung sama matahari untuk klorofil, untuk masak makanan pada daun. Tapi hari ketiga Tuhan ciptakan itu tumbuh-tumbuhan. Matahari kapan diciptakan Tuhan? Hari keempat. Matahari, bulan dan bintang Tuhan ciptakan hari keempat. Kenapa? Karena terang Tuhan sanggup kasih kehidupan. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung di udara. Hari keenam Tuhan ciptakan binatang melata di darat. Lalu kemudian ternak dan manusia. Semuanya baik, 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 baik. Sampai terakhir Tuhan katakan sungguh amat baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang dikasihi Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan bekerja, keadaan berubah. Menjadi apa? Kebaikan. Bagi saya yang mengasihi Yesus. Pak Guru kasih contoh. Ada seorang anak kecil.
anak kecil ini dia kepingin mau dengar Yesus. Lalu dia ngomong sama mamanya, Mama, aku kepingin ikut teman-teman. Katanya Yesus di sana loh, lagi datang di lapangan sana, desa tetangga kita. Lalu mamanya kasih 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian anak ini senang sekali. Lalu dia pergi. Kamu bisa bayangkan Wonderful Kid, di antara 5.000 dewasa laki-laki, di antara berapa ribu lagi itu ibu-ibu, muda-mudi, remaja, bahkan ada anak-anak. Wow, di mana itu contohnya Pak Guru? Kalau Pak Guru katakan seperti itu di serbagedung, serbaguna. Bayangin gitu penuh, lalu cari anak kecil. Nah, itu salah satu anak bawa 5 roti 2 ikan. Dengarkan baik-baik. Waktu Yesus selesai khotbah, murid-muridnya bilang, suruhlah mereka pulang Yesus, supaya mereka bisa makan di tengah jalan. Tidak, kamu harus kasih dia makan. Loh, dari mana? Kita tidak cukup uang loh. Kalaupun ada nanti bikin roti ini gak bisa kasih makan gini banyak orang. Kamu harus kasih mereka makan. Lalu dicarilah, ditanya, ternyata hanya anak kecil ini yang punya 5 roti 2 ikan. Lalu Yesus berkata, mari sini. Lalu 5 roti dan 2 ikan dikasih sama Yesus. Perhatikan baik-baik. Ketika berada di tangan Yesus, keadaan berubah. Bisa makan 5.000 orang, laki-laki, sisanya 12 bakul. Ketika Tuhan bekerja, ketika Yesus bekerja, dia mengubah segala sesuatu, mendatangkan apa? Kebaikan. Beri tepuk tangan. Itu dia Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Pak Guru, aku ini lambat menangkap pelajaran matematika. Jangan takut. Panggil Yesus. Setiap kau mau belajar, Yesus tolong aku. Tolong aku Yesus. Maka Yesus sanggup mendatangkan kebaikan. Karena engkau mengasihi Yesus. Nah, dengarkan baik-baik. Pak Guru mau katakan, karena Pak Guru juga demikian. Pak Guru sadar bahwasanya Pak Guru dulu bukan orang yang cepat menangkap. Tapi Pak Guru berdoa, tolong aku Tuhan. Ketika guruku bicara, aku menangkap kata-kata guruku. Tolong aku Tuhan, ketika aku belajar, aku cepat mengerti. Tahukah engkau apa yang terjadi? Pak Guru berubah. Kenapa? Karena Pak Guru mau bekerja sama dengan Yesus. Melibatkan Yesus. Karena Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Bagi Wonderful Kids yang mengasihi Yesus. Mari saat ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak gemetar. Apapun itu. Kenapa? Izinkan Tuhan bekerja. Ketika angin ribut datang, ada Yesus dalam perahu itu. Dan dia katakan, diam, tenanglah, reda. Ada Yesus dalam hatimu. Ada Yesus enggak dalam studimu. Ada Yesus enggak bersamamu ketika engkau menyeberang. Nah, dengarkan baik-baik. Pak Guru mau tutup. Kolose 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan bahwasanya jangan sebut apapun yang kau lakukan. Lakukan di dalam nama Yesus. Hanya jangan sebut nama Tuhan sembarangan.
Dan segala sesuatu yang Wonderful Kid lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jangan sebut nama Tuhan Yesus sembarangan. Usir setan dalam nama Yesus. Ketika engkau sendirian, panggil Yesus. Ada sobatku yang setia. Dia ubah kesepianmu menjadi kebaikan, menjadi penghiburan, sehingga engkau bisa tersenyum. Mari tutup matanya, angkat tangannya tinggi-tinggi, taruh tangan kiri dadanya, katakan, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah dengar firman Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesusku turut bekerja Yesusku turut bekerja dalam segala sesuatu. dalam segala sesuatu. Dalam kecewaku, Dalam kecewaku. dalam sakit hatiku, Dalam sakit hatiku. dalam kesedihanku, Dalam kesedihan. dalam kesusahanku, Dalam kesusahanku. mendatangkan kebaikan bagiku. Mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Hari ini saya mau saya mau di setiap perbuatanku, di setiap perbuatan, di setiap perkataanku, setiap perkataanku ada Yesus di sana. Yesus di sana. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan saya percaya Saya percaya segala sesuatu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku. mendatangkan kebaikan. Karena Yesusku turut bekerja. Yesusku turut bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Aku buka hatiku. Buka hatiku. Aku undang Yesus. Yesus. Masuklah. Masuklah. Tinggallah. Berkuasalah Berkuasa. dalam hatiku. Hatiku. Di dalam nama Yesus. Kasih. Saya milik Yesus. Saya milik Yesus. Yesus milikku. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Nama Yesus. saya sudah berdoa. Sudah berdoa. Wonderful Kids yang percaya Yesus bekerja dalam hatinya, hidupnya, katakan tepuk tangan buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau Hey 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 adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya kita ayat hafalan. Ikut-ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yeay! Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Teman-teman, wanita 12 tahun pendarahan itu luar biasa ya imannya. Iya, walaupun dia sudah tidak punya kekuatan, tapi untuk bertemu Yesus, dia terjang semuanya. Sampai dia mendapatkan mukjizatnya. Wow. Saya mau bertindak seperti wanita 12 tahun pendarahan. Walaupun keadaan sakit, dia tetap tindakkan imannya. Yeay. Yeay, 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 yeay. Yeay. Semuanya sudah bersuka cita kan? Iya dong kak. Tentang firman Tuhan ya luar biasa nggak? Pastinya selalu kak. Wah, 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 good job deh. Kalau gitu kakak mau kasih hadiah karena semuanya bersuka cita. Wow. Oke, kita hitung bareng-bareng ya Mimi, Molly, dan Milo. Oke kak. 1, 2, 2, 3. Ini dia hadiah dari kakak, lollipop. Stiker lollipop. Yuhu, coklat. Semuanya bersuka cita kan? Iya menerima dong, hadiahnya. Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akhiri ibadah kita juga dengan berdoa. Doa. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau menyertai adik-adik Wonderful Kids dan hamba percaya Tuhan mereka dapat mereka mendengarkan firman Tuhan tadi Tuhan dengan baik Tuhan dan dapat melakukan kehidupan mereka masing-masing juga Tuhan. Biarlah Tuhan mereka jadi terang bagi teman-teman mereka Tuhan. Biarlah Tuhan setiap aktivitas mereka dapat Kau sertai juga Tuhan. Biarlah mereka Tuhan melakukan yang terbaik bagimu Tuhan. Dan biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh Tuhan. Biarlah juga Tuhan kesehatan kekuatan menjadi milik adik-adik dan keluarga adik-adik Wonderful Kids dimanapun mereka berada. Dan terima kasih Tuhan buat segala kasih dan anugerah yang Kau berikan pada hari ini juga Tuhan. Syukur bagimu, haleluya, amin. Oke deh adik-adik, kakak juga ingatkan jangan lupa like, komen juga boleh, Share pastinya. dan jangan lupa subscribe. Oke deh adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sampai Bye-bye. jumpa ya.